kalau menurut saya waktu ya kan nih ada rencana kalau memang desa no kami kan foto armada kan nggak bisa masuk ke dalam nun ke dalam pasar ya. Keluhan anak-anak kan kami nggak bisa pak masuk dalam itu. Jadi waktu itu saya sarankan ini salah nih di sini di dekat kuburan nih. Kuburan. Kalau dari desa buat kan? Tapi kalau diatur dari sana mungkin kalau pengaturan dari Perdes lah dari rumah-rumah di dalam pasar untuk menggusur bawa ke situ dari Perdes kalau mungkin ada posa atau apa gitu lah. Tugas kami kan ngangkut dari TPS ke TPA ya. Jadi sampai-sampai lah. Nah, kalau yang itu yang ngelola kati lah dari desa kalau kan. Nah dibentuk KSM kah bentuk KP kah ya. Kalau dari desa buat kelompok-kelompok ya kalau biak ngerjakan kan bisa dari kalau iuran dari warga kalau diatur dengan Perdes iuran warga kalau kita kerjasamakan untuk menghindari biasa kan keluhan kalau dari masyarakat yang di dekatnya kan bau kalau diatur waktu buang jam jadi kalau disepakati dengan truk ngambil jam berapa ya kan jadi sebelum harus jadi orang harus diatur buangnya kalau buang jam sekian sampai jam sekian atau dari malam sampai pagi buang kan kalau pagi kami ngangkut dari pagi sampai sore bersih jadi harus diatur anunya nggak malam kalau malam potensi jadi penyakit orang sekitar pun banyak orang dan mau nerima bukan rumahan jadi yang jadi masalah di desa lain termasuk di kota ya banyak yang berhasil malah dekat kuburan karena yang udah mati yang si ngomel yang banyak ya Pak minta digeser ya saya bilang silahkan nak bapak pelak desa nak ganti silahkan yang banyak protes kan warga silahkan kami serahkan ke desa tolong carikan tempat buatkan pun bapak tidak nyiapkan tempat kami tidak bakal ngambil itu aja sistemnya yang kemarin di Kecamatan Galing jadi Pak demo tempatnya TPA udah tanah udah kita beli tapi kan kalau kita usulkan ke pusat kalau yang TPA kan kami dan sanggup untuk apa bangun tapi ini kan TPS sementara kan waktu kan ada pilihan ada dekat situ pun kami nyaman lagi ada dekat lapangan bola kayak di mana kayak gimana cuma kan perlu berarti kalau lapangan bola berarti perlu dari dalam kalau dari desa gimana ngordinir kan bisa aja beli tosa apa kalau anak-anak tinggal direkrut kalau tiap rumah berapa untuk operasional dia betul nah, jadi adalah lapangan kerja juga untuk menciptakan lapangan kerja kalau mau bagus lagi kalau suruh dipilah kalau kerjasama dengan bank sampah jadi rumah-rumah udah milah mana plastik mana yang jadi bisa jalan seperti gitu. Kalau untuk TPE bisa juga dibuat 2 tempat karena di situ kan cocok pemakaman untuk di ini Bapak kebun tuh kan kita berapa meter nanti aja Bapak biar 10 tuh itu 6 pakai jadwal pembuangannya di jadwal jam berapa orang buang kalau untuk tapi kan keluhan Semari kan petugas kami kan tidak bisa masuk ke ke dalam karena dari segi waktu kami kan ada jadwal dari situ ngambil sempaleng ngambil situ mun masuk ke dalamnya datang kejar lagi nak 2 red malam malaman kemalaman gitu jadi Semari bukan apa ya jadi kalau bisa agak agak dibuka agak di depan di depan lebih depan kami lebih nyaman iyalah kan tinggal dibicarakan masalah biasanya kalau macam di Sebangkos kita kan dari dana desa untuk namun kami siap dikoordinasikan jamnya jam berapa ya kalau tinggal kita buat peraturan bisa ini bagas rumah Bu Epi dulu kan ada si Ena yang kedua sampah-sampah yang dibuang tuh bukan lagi sampah kayu sampah kayu kalau bongkaran rumah segala ada khusus jadi kami udah ngolah macam di Sambas kan masyarakat biasanya membuang potongan pohon bekas bongkaran rumah kan di sini juga di TPS juga ini kan lain jadi kami udah membuat pengumuman mun kira-kira memerlukan jasa untuk
yang bongkaran rumah, kayu, kami siap. Kalau hitungannya kan ada bayar retribusinya lain ya. Nah, sementara kami belum buat retribusi itu, kami hitung anggap aja berapa karcis kayak. Satu karcis kan 2.000 nang. Kami 2.000 nang satu karcis. Di pasar itu satu hari itu 2.000. Di desa 1 bulan 2.000. Ya, bayangkanlah 1 bulan 2.000. Tapi karena memangnya tanggung jawab dari pemerintah ya, sampah kan tanggung jawab pemerintah. Jadi kami enggak ada hitung-hitungan untung rugi kayak. Hitungan rugi pasti rugi kan. Operasionalnya habis 6 miliar, pemasukan kami retribusi hanya 700 juta ya. Tahun. Nah, pengeluaran 7 miliar. Iya, berapa lah 2.000. Tapi ya kan maksudnya adalah partisipasi dari hitung-hitungan enggak masuk. Karena itu tanggung jawab pemerintah untuk anukan sampah. Nah, cuma kita sama-sama lah. Bisa kan ada potensi untuk BUMDes bisa dianukan, ada perdes untuk penarikan. Ada yang sebulan 4.000 di desa-desa lain ada ya. Tinggal disepakati di desa gitu. Kami prinsipnya siap aja, cuma kemarin karena kejauhan harus ke masuk ke sini deh. Kalau itu katanya kan masuk kadang-kadang susah, sempit gitu. Jadi perlu waktu ya untuk tinggal kami rate-nya dan masuk ya. Ya keluhan dari petugas kami. Yalah. Tapi tadi ada yang masuk ya? Hah? Ada yang masuk ya? Iya, kan perintah saya kan yang penting dulu sambil kita komunikasikan ke depannya. Supaya sampai nyaman lah gitu. Iyalah. Ya masuk bisa kan ada masuk sambil cemberut, masuk sambil bawa. Iya. Dah ya Bung ya. Kami langsung ya. Makasih Pak. Ya, gitu aja. Kami prinsipnya siap, tapi kita sama-sama lah dari karena tanggung jawab kami kan satu bawa dari TPS ke TPA, yang kedua kami juga bertanggung jawab mencerdaskan masyarakat dalam pengelolaan sampah gitu. Ini tanggung jawab kami juga. Jadi supaya masyarakat, oh itu pengelolaan ternyata dari pemerintah itu hanya dari TPS ke TPA. Kalau dari rumah ke TPS dia kan tanggung jawab masing-masing rumah. Tapi karena kita punya desa ada RT gitu ya. Kalau daerah lain kan ada yang tukang keliling ya kalau di sini kan desa sebetulnya untuk sampah-sampah organik sebenarnya sih nggak juga terlalu masalah. Yang mungkin agak masalah kan di pasar nun. Dia kan susah nak buang di belakang rumah kan kalau di pasar kan. Tapi kalau macam situ kan tetap tinggal langsung. Tinggal buat galian. Kemudian tiap masyarakat dipilah ya. Iya. Mana nang plastik pisahkan, mana nang botol pisahkan. Ya ada yang tukang beli ya. Botol apa dia tukang beli. Kalau hubungan bank sampah biasa yang ambil. Nah, kalau di situ nak buat bank sampah, kira-kira sampahnya banyak, boleh juga nak buat bank sampah. Tapi buat bank sampah itu harus dipertimbangkan kalau kira-kira sampah situ banyak ya. Karena hanya buat bank sampah lah kayak jalan. Ada banyak yang geye gitu. Ada. Dah buat sampah, buat ya. Tapi banyak yang mati. Macam tadi di Sebayan kan, ada Pak bank sampah, ada jalan belum? Ya bank sampah kan gini. Konsep bank sampah kita membuat semacam organisasi, ada ketua, ada apa, ada tempat. Kemudian nanti tiap-tiap rumah kalau didaftar siapa yang nak jadi nasabah ya. Menjadi nasabah berarti kan dia punya barang yang enak ditabung ya. Ditabung dalam hal itu kan sampah. Nah, sekarang sampah yang laku itu kan botol plastiknya. Pokoknya yang laku apa ya? Biasanya tiap rumah dipisahkan ya. Dipisahkan, yang botol-botol dipisahkan, kumpulkan di rumah. Pakai karung ya. Saya ada di rumah saya ya. Jadi setiap di botol saya kumpulkan pakai karung. Lah kayak saya telepon bank sampah. Dia kan ada 2 harga. Kalau dia ngambil di rumah saya, harganya lebih murah. Jadi kalau nggak salah 200 kayak sekilo, 200 perak deh. Kalau ngantar dia 300 perak. Jadi misalnya tiap bulan kita tinggal telepon, ada sampah plastik di rumah saya, ambil deh. Langsung kita punya buku tabungan, dicatat. Oh bapak nabung sekian kilo, kan? Belum terima duit, belum terima duit, tapi ada tabungan gitu sih. Akhirnya karena berapa bulan, nah, kalau setahun
ketika bank sampah ya dia jual ke pengepul kan ada duit. Namun ada orang nak ngambil bayar. Kalau ada orang yang nak ngambil nah masalah. Tapi ada hitungannya. Oh, rumah Ibu A itu ternyata tabungannya ada 30 kilo plastik kalikan harga segitu. Dia uangnya di sini. Jadi iya untuk pengurangan sampah sama plastik. Jadi rumah tangga dan buang plastik sembarangan. Minimal kan ngurangi ya. Kalau sampah daun, sampah bekas masak kan dia tinggal digali. Di belakang rumah digali. Nah, kemudian dia jadi pupuk. Nah, kan? Yang susah yang enggak punya Sini belakang rumah. Kalau di situ kan gali kemudian diberi kotoran ayam, kotoran sapi, ditimbun lagi. Kalau berapa bulan lagi udah jadi pupuk, humus. Dia ya macam di fermentasi ya Pak. Iya, iya betul. Macam jadi tapai weh. Jadi dia udah mengrajing aja buat bebok macam itu iya. Mengrajing weh. Kalau ngambil kotoran ini kan bisa masukkan ya. bekas air itu ya. Loh, kalau di Jakarta itu Ipai. Ngambil nyiram sawi. Kan rumah rata-rata Indonesia. Sendekatan. Nyiram sawi itu. Nah, molah septiknya kan enggak bisa. Nak buat WC yang bagus enggak bisa. Macam itu enggak bisa. Jadi akhirnya dia tuh sama pemerintah dibuatlah WC umum. Jadi satu RT yang enggak punya rumah tuh WC-nya di sini. Dibuatkan kamar mandi, WC. WC itu dibuat jadi biogas. Ya. Jadi biogas itu dari ya kan banyak ya, kotorannya kan banyak. Satu RT kan tiap hari berapa kilo aja. Diolah ada tangki digester namanya. Ini jadi kompor. Bisa jadi kompor gas. Nah, tapi kalau di situ kan orangnya enggak banyak, agak berat juga ya. Tapi kalau di sini udah jadi penghidupan. Orang nak mandi bayar, ya, sekali mandi 3.000 tiap hari kan. Mana kencing berapa ada lah 1.000, 2.000. Dia tukang jaga. Tapi itu kalau daerah situ kan memang lahannya cukup luas ya enggak? Saya pikir cukup jadi kompos, plastiknya bank sampah, jalan. Kalau masyarakat jalan sih insya Allah ada lah bank sampah bisa dibentuk. Kalaupun tidak ada bank sampah bisa pengepul aja bisa kalau dari BUMDes mengumpulkan sampah plastik ya kan. Kalau pengepul dipanggil ya banyak pengepul kan. Kami ada plastik sekian ton. Nah, itu kan untuk pemasukan BUMDes bisa aja. Ya silakan kalau dikembangkan di desa. Tapi kami prinsipnya kalau dari TPS ke TPA itu tanggung jawab kami. Insya Allah tetap kami jalani walaupun pasti ada kekurangannya gitu. Kalau dikomunikasikan aja. Nah.